Halo, hari ini saya akan ngebahas ya, karena saya baru kedatangan, ini produk udah lama banget ya, udah bertahun-tahun yang lalu rilis, cuma kan hanya sedikit yang ngebahas yang terbaru ya, update terbaru di tahun 2024. Maka saya ya ingin sedikit ngebahas sedikit lah tentang produk ini di tahun 2024, meskipun barang ini sebenarnya udah rilis lama ya. Nah, karena barang ini udah rilis lama, terus lagi rame Starlink ya, apakah produk ini masih worth it untuk dibeli di tahun 2024 ya. Nah, ini namanya Orbit Pro ya, HKM 281 ya. Ini produk dari HKM. Terus di sini tertulis LTE udah Cat 6 ya. Cat 6 kalau nggak salah ini LTE-nya bisa sampai maksimal ya, downloadnya bisa sampai 300 Mbps ya, megabit per second ya. Bukan megabyte ya, megabit. Di 300 Mbps, kenceng banget ya. Maksimal ya kalau LTE-nya benar-benar maksimal ya. Bisa sampai 300 Mbps Cat 6, bukan lagi Cat 4 ya, modem-modem yang 300 ribuan ya, 200 ribuan itu biasanya kan Cat 4, tapi ini udah Cat 6 ya, dan ini udah support CA ya, udah support multi frekuensi, tapi tepatnya 2 CA. Terus ini udah juga wifi nya 5 GHz ya, terus ini sampai 64 user. Nah, ini produknya Orbit Pro HKM 281. Terus saya ini baru datang kemarin ya, terus saya ingin sedikit berbagi aja pengalaman saya setelah ya at least 12 jam pakai produk ini. Oke, langsung aja kita ke modemnya. Nah, ini ya modemnya itu sendiri. Sorry ya, banyak kabel di sini. Ini modemnya sendiri. Ini modem harganya ya, kalau ini saya beli second sih sebenarnya, tahun 2024 per bulan Mei ya 2024, ini harganya 600 sampai 700 ribuan ya. Ini modem udah unlock ya, bisa dipakai semua operator. Nah, ini saya pakai untuk XL ya, bukan Telkomsel, XL si biru. Ini bisa pakai semua operator, XL, Indosat, Telkomsel, Smartfren, Tri, itu seharusnya bisa ya. Cuma saya di sini pakai XL karena Telkomsel di sini mahal. Jadi pakai XL dan juga sinyalnya udah bagus XL di sini. Terus ini di belakang ini ada kabel ya, nah ini kabel. Ini kabel ke Catherine ya, antena Catherine, antena order Catherine. Buat yang pengen punya ya silakan aja cek di deskripsi, dan review Catherine-nya sendiri cek aja di deskripsi ya. Tuh, ini udah nyambung ya Catherine. Terus ini wifi-nya nggak tanya lain karena saya pakai wifi berbeda ya. Oke, kita lanjut ke web UI-nya. Ini adalah tampilan web UI-nya Orbit Pro HKM 281. Jadi sini kalian bisa lihat ini sudah 4G plus ya, sudah 4G plus. Terus kita masuk ke mana ya, nah ini sudah bisa change email juga, kalian bisa atur email sesuai yang kalian inginkan ya. Terus di sini wireless, kita masuk ke wireless dulu. Nah, ini wirelessnya saya matiin ya, yang 5 GHz. Nah, terus masuk ke apa? Oh, ini karena saya matiin ya. Oke, yang penting ini sebenarnya sumber internetnya ya. Cara connect ke internetnya itu gimana sih cara settingnya? Sebenarnya ini modem itu udah support 2 CA ya, seperti yang saya bilang di awal. Kalian masuk ke internet ya, terus APN ini profile APN nya, terus masuk ke
signal, info, dan bar ya di sini. Nah, kalian bisa pilih frekuensi yang ingin kalian gunakan. Di Indonesia untuk GSM itu di band 1, band 3, band 8, dan band 40 ya. Nah, sebelum kalian lock ya, kalian harus pastikan dulu di HP, terutama kalian tes dulu di HP apakah lokasi saya ini sudah support CA gitu ya, udah support 4G plus. Jangan-jangan saya beli modem bagus-bagus belum support 4G plus gitu ya. Nah, kalian pastikan dulu ya di HP itu sudah support 4G plus ya. Tes dulu di HP ya, apakah sinyal di HP itu udah LTE plus atau 4G plus ya. Nah, setelah itu kalian bisa cek juga pakai aplikasi yang namanya NetMonster ya. NetMonster, kalian bisa cek ini ya, itu NetMonster, dan bisa lihat nanti frekuensinya apa yang ditangkap ya, 4G plusnya gitu. Oke. Contoh. Oke, terus setelah itu kalian masuk ke modem, kalian arahkan ya ke sinyal paling kuat. Di sini agak susah sih maksudnya tracking sinyalnya agak susah karena nggak ada aplikasi yang nunjukin naik turunnya sinyal ya. Jadi kalian harus pelan-pelan ini masuk ke web browser, kemudian lihat SINR nya bagian ini ya, parameter sinyalnya yang ini kalian harus sering kalian atur antenanya, terus kalian lihat perubahan nilainya di sini dengan cara ya di refresh seperti ini. Kalian putar sedikit, kalian refresh, putar sedikit, kalian refresh itu ya, sampai SINR nya, terutama SINR ini bagus ya. Nah, di tempat saya ini SINR nya ya jelek ya sebenarnya, 0 dB ya, tapi bandwidth yang didapat ini ya bagus karena bisa dibilang antara anten dan antena di BTS ya itu udah loss ya, line of sight. Jadi bisa dibilang line of sight ya, antara antena di rumah sama antena di BTS itu line of sight ya, bisa dibilang begitu ya. Tapi ya sebenarnya ada halangan juga ya, seperti pohon bambu, tapi nggak banyak ya, cuma lebih tinggi antenanya daripada pohon bambunya. Oke. Nah, kalau di tempat saya itu band 1 dan band 3 itu support 2CA ya. Band 1, band 3, dan band 8 sebenarnya support 3CA sebenarnya, cuma yang paling bagus itu band 1 dan band 8. Band 1 dan band 3 ya. Kalau band 8 itu bandwidthnya kecil ya, tapi sebenarnya bisa kalau misal modem support 3CA ini juga bisa diaktifin, cuma modemnya hanya support 2CA ya, jadi pilih yang paling bagus saja dari 3 ini ya, band 1 dan band 3 gitu. Ini kalian bisa lihat di sini band 3 dan band 1. Nah, kalau tampilannya seperti ini berarti 4G plus ya, dia pakai 2 frekuensi. Terus kalau misal hanya 3 aja, kemudian di sini satunya X ya, berarti bukan 4G plus ya. Modemnya berjalan di mode LTE biasa. Kalau tampilannya seperti ini, band 3/1, ini modemnya bekerja di 2CA atau biasa dikenal 4G plus ya. Bisa lihat di dashboard tadi ya, 4G plus. Nah, ini 4G plus. Nah, ini mungkin ada yang tanya ya, Bang, ini kan antenanya gimana Bang yang support? Nah, ini saya tunjukin ya antena. Di bagian antena, nah ini sebenarnya antena ini saya pakai antena saya ya, kalian bisa cek di deskripsi. Nah, ini untuk antena 1 primary, ini online ya, ini pakai eksternal ya, saya eksternal. Terus yang 2 ini offline, tapi sebenarnya ya meskipun di sini statusnya offline, sebenarnya dia itu bekerja ya. Kalau yang saya rasakan ya,
itu sebenarnya dia bekerja antenanya. Oke, yang primarily online, kemudian yang secondary offline. Padahal di slot antena keduanya ini udah terkoneksi ke kabel antena Catherine ya, yang di luar gitu. Nah, ini yang satu online ya, yang satu online, kemudian yang secondary, yang kedua ini offline. Tapi sebenarnya yang offline ini juga bekerja ya, kalau yang saya rasain ya. Nah, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Saya sudah tes ya, misal saya rubah ke mix gitu ya, maka nanti antenanya ini akan yang satu eksternal, kemudian yang antena 2 ini pakai internal. Kemudian saya tes, saya speed test, dan hasil speed testnya seperti ini. Oke, hasil speed testnya seperti ini. Itu sama-sama 4G plus ya, bandnya sama, band frekuensinya sama, kemudian jamnya juga nggak beda jauh ya. Nah, itu hasil speed testnya seperti itu. Oke, kalian bisa aja lihat itu hasil speed testnya seperti itu. Kemudian kalau saya rubah ke eksternal semua gitu ya, meskipun yang satu online, yang satu offline gitu ya, nah hasil speed testnya seperti ini. Nah, sebenarnya kan ada peningkatan ya. Sebenarnya ini antena yang kedua ini sebenarnya juga berfungsi meskipun di sini statusnya offline gitu ya, meskipun statusnya offline, tapi ini sebenarnya berfungsi cuy. Slot antena keduanya ini, slot 1 dan slot kedua ini berfungsi. Makanya saya pilih eksternal aja gitu ya, atur ke eksternal meskipun di sini tertulis offline ya, karena di speed test itu ada peningkatan ya di bandwidth yang didapat gitu. Nah, itu di antara dua tes tadi ya, yang pakai mode mix dan eksternal, itu band frekuensinya sama ya, 4G plus kedua-duanya, kemudian di jam yang hampir sama. Nah, 4G plusnya itu bandnya juga sama ya, band 3 dan band 1 seperti yang saya bilang tadi ya. Itu saya hanya gunakan 2 band itu yang paling bagus ya. Nah, itu menurut saya setelah saya upgrade ke sebelumnya saya kan pakai modem Huawei B310 ya. Kemudian saya pakai ini, wow, benar-benar lebih kenceng aja, lebih lega gitu, lebih smooth, lebih responsif aja. Kalau misal kita request ke browser, request nonton YouTube, request konten-konten video gitu, sebenarnya lebih cepat ya, lebih responsif ya. Kalau bisa dibilang latensinya lebih kecil ya, karena dia bekerja di dua frekuensi gitu kan, jadi saling bantu lah kayak gitu bahasa awamnya ya. Oke, nah itu untuk antena ya. Ini berdasarkan pengalaman saya seperti itu kalau antena, kalau di antena modem ini ya. Jadi menurut saya offline dan meskipun ini dibilang tertulis offline, sebenarnya antena yang kedua ini juga bekerja gitu ya. Kalau dari tes tadi ya, yang saya tes berdasarkan hasil tes tadi gitu. Oke. Nah, itu sih ya mungkin untuk modem LTE ini, modem Orbit Pro ini. Ini sudah di unlock ya, udah di unlock, jadi ini bisa pakai operator yang lain ya. Saya pakai operator si biru ya. Nah, ini si biru. Kemudian kalau kalian misal mau beli yang lock ya, itu kalian bisa unlock sendiri. Biasanya sih yang lock second itu sebenarnya lebih murah ya. Dan cara unlocknya itu sebenarnya udah ada ya di internet, udah lama banget ya, udah beberapa tahun yang lalu udah dirilis. Cuma saya beli yang unlock ya, langsung beli yang unlock, jadi saya nggak melalui proses dari lock ke unlock, jadi saya langsung bisa menggunakan yang unlock, tinggal sat selesai gitu ya. Oke, ya itu sih mungkin update terkini tentang Orbit Pro HKM281 di tahun 2024. Apakah Orbit Pro ini worth it ya setelah adanya Starlink gitu ya? Ya, kalau menurut saya untuk pemakaian rumahan ya, terus
kalian udah dijangkau sinyal LTE gitu ya, menurut saya lebih prioritasin gunakan yang lokal lah ya, ISP lokal ya. ISP lokal. Terus kemudian beli paket itu cari paket yang ratusan giga ya, untuk dipakai sebulan. Nah itu biasanya kalau ada Indosat itu 200.000 itu dapat 200 giga ya, 200 gigaan, bahkan lebih biasanya kalau ada promo. Terus ada XL itu sebenarnya agak hoki-hokian ya di kartunya. Kalau kartunya hoki dapat harga yang murah. Terus ini agak saya nggak suka ya, di XL itu kuotanya itu tergantung area ya, itu saya nggak suka sebenarnya. Ya itu menurut saya malah diskriminasi ya ke pengguna, jadi nggak rata satu sama lain ya, sama kayak Telkomsel seperti itu juga sih sebenarnya, nggak sama rata ya dengan pengguna satu dengan pengguna yang lain. Itu menurut saya nggak bagus lah dari sisi konsumen ya. Kalau dari sisi operator ya mah enak-enak aja ya, karena mereka bisnis gitu. Ya itu ya, mungkin sedikit update Orbit Pro 2024 ini. Sebenarnya saya pengalaman pertama kali pakai modem yang support lebih dari 1 CA. Nah, itu menurut saya sangat worth it ya untuk dimiliki. Apalagi kalau kalian udah lama pakai modem yang 300 ribuan yang cuma satu frekuensi aja, kalian upgrade ke 2 CA, wah itu benar-benar peningkatan pengalaman internet yang luar biasa. Apalagi kalian upgrade ke yang lebih dari 2 CA gitu, wah itu lebih bagus lagi sebenarnya pengalamannya. Cuma saya bisanya cuma beli yang 2 CA aja ya. Kalau saya beli yang 3 CA seperti yang saya bilang tadi, itu ya band 3 nya band 8 nya tadi ya, diantara band 1 band berapa, band 1 band 3 dan band 8 itu yang bagus cuma band 1 dan band 3. Jadi saya prefer beli yang 2 CA aja, ngapain beli yang sampai 3 CA ya gitu. Nah itu menurut saya ya, semakin tahun, bukan kayaknya, ini fakta sih sebenarnya, semakin tahun ini kapasitas LTE bahkan ditingkatin lagi ya. Jadi kalau speed test hasilnya tadi ya sekitar segitu, mungkin setahun lagi bakal lebih naik lagi ya seharusnya ya, karena semakin tahun ya, seiring tahun berjalan itu pasti operator bakal nambahin kapasitas ya, upgrade alat gitu, dan bakal migrasi ke 5G juga. Jadi ya sebenarnya nanti nggak perlu upgrade antena ya, cuma upgrade modem aja ke 5G. Oke, itu ya sedikit, sorry ya kalau kebanyakan cincong karena saya ingin bercerita aja. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.